Allah tuh menyampaikan kalimat yang singkat dan padat. Pokok hidupmu itu aku yang tanggung, kata Allah. Apa belum cukup pemberian pokok engkau berkehidupan? Kau bisa hidup itu. Nafasmu, udara yang kita hirup, ketenangan yang dirasakan. Allah tampilkan itu dulu. Kalau belum sadar, ditarik ke aspek materi. Apa yang paling pokok? Makanan. Orang nggak makan, selesai. Bapak mau sekaya-kayanya, asetnya triliunan, nggak makan, meninggal. Nggak makan aja, selesai. Oleh karena itu, kenapa ditarik kepada aspek yang paling pokok, makan? Ya, yang cari kerja kan begitu juga. Makanya di Al-Quran, kalimat pertama kali mencari kerja, dimanapun itu berada, dikaitkan dengan makanan. Ya, kita cek di Al-Baqarah itu kan, misalnya kan, saat masuk ayat 169 itu, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, silahkan bertebaran di muka bumi, dimanapun yang bisa dijangkau. Jadi teorinya, mencari kerja itu, ketika ditampilkan di dalam Al-Quran, silahkan bergerak melampaui ruangnya. Jangan batasi diri Anda. Anda melamar pekerjaan di tempat A. Tidak ada. Untuk Anda, cari tempat B. Nggak ada istilahnya, nggak ada lowongan tuh, nggak ada. Lowongan selalu terbuka, tinggal kembali kepada kita untuk sungguh-sungguh mendapatinya. Ya, kalau bergerak dengan jalan Allah, kita sandarkan pada ketentuan Allah, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita yang sesuai dengan niat kita. Jadi bukan ditolak, kadang diarahkan kepada tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini memang gajinya bagus, tapi ditolak dulu kamu karena di sini sholatnya susah. Baca Qurannya sulit. Gajinya emang bagus, 100 juta per bulan. Tapi peluang selingkuhnya ada. Gitu. Ya, peluang maksiatnya banyak. Sholat bisa tertinggal. Diarahkan dulu ke tempat lain, terbuka untuk Anda, 1 juta. Sholatnya enak, baca Qurannya enak. Coba kalau dalam suasana itu pilih mana? Udah, jangan pikirkan ketiga, saya nggak ada. Nggak ada pilihan ketiga. Ini untuk ngetes iman aja. Ya. Ada satu pekerjaan, gaji 100 juta sebulan, nggak bisa sholat, peluang maksiat terbuka. Ada gaji 1 juta per bulan, sholat enak, baca Quran enak, kerja nyaman. Pilih mana? Yang 100 juta atau 1 juta? Ya, 1 juta, alhamdulillah. Ya, ibu tuh gitu kalau ibu-ibu. Saya tanya satu kalimat, jawabannya satu buku tuh. Ya, kalau bisa ada yang 100 juta bisa sholat, Pak Ustaz. Jadi gini, ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui nih, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang, menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia di antara kita aja nih. Ini dalam fikih rizki itu, ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Ya, di ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rezekimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya. Supaya maksimal nyimaknya. Tenang. Ini direkamnya bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rezeki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rezeki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita, nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, itu dalil hadisnya.
Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita. Itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda. Itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab. Bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat-berangkat, sudah antrian panjang. Itu kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman.